Selamat pagi, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulai pujian penyembahan kita dalam mesbah doa pagi. Kita mau menyambut hari ini, hari yang baru, mencari wajah Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kita kekuatan, dan Dia adalah juru selamat kita yang hari ini Tuhan Yesus pasti berikan kemenangan di saat kita mencari wajahnya, menyenangkan hatinya. Mari saudara, begitu kita bersama-sama kita akan memuji menyembah Dia, dan kita akan bersekutu dengan Dia, dan Tuhan Yesus siap memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudara kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah selamatkan hidup kami. Hari ini kami boleh hidup, hari ini kami boleh bernafas dan diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan kesegarannya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang kami mau Tuhan menghampiri Engkau di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Bapa, dengan kami mempersembahkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh Tuhan dilawat oleh Engkau, boleh dikuatkan, boleh disegarkan, boleh diberikan iman yang teguh, dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan, zaman Tuhan di setiap Tuhan pribadi lepas pribadi pada anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dan diberikan kemenangan pada hari ini, karena kami ingin Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau di hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami tidak biarkan Tuhan hati jiwa tubuh kami direbut oleh kuasa kegelapan hari ini. Kalau ada kuasa kegelapan Tuhan di udara sekitar sekeliling kami ikat, patahkan, kami hancurkan segala yang menghalangi kami untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di hati kami, Engkau yang bertahta di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani Engkau. Terpujilah namamu Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, dan kami mau Tuhan beri yang terbaik buat Engkau. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Amin. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian pagi hari ini Tuhan Yesus. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri
kepadamu Tuhan Yesus, kepadamu ya Allahku, kepadamu, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Kaulah pengharapanku yang meneguhkan imanku. Ku percaya Kaulah Tuhan yang ku andalkan dalam hidup ini. Hanya Yesus yang ku percaya, yang ku andalkan dalam hidup kami. Kau sanggup menyelamatkan hidup kami, Kau sanggup menolong hidup kami dari segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan kemenangan dalam iman kami. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan dalam segala kehidupan ada dalam-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu ku percaya, sebab itu ku berserah, berharap kepadamu. Kaulah Yesus Tuhan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, kekuatanku, Yesus kemenanganku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan segala hidup kami kepadamu pagi hari ini. Kami tidak biarkan Tuhan Yesus iman kami, Tuhan Yesus lemah, iman kami Tuhan merosot ya Tuhan, oleh karena tekanan hidup, oleh karena tantangan hidup Tuhan. Kami tahu ini membentuk kami Tuhan, supaya kami lebih lagi, lebih dekat lagi kepadamu. Lebih kami boleh melihat dan mengandalkan kuasa daripada firman Tuhan, kuasa dari kasih Yesus ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah yang sering Tuhan menjauh daripadamu, dan kami tidak mau Tuhan terlambat untuk mencari Engkau Tuhan, sebab Engkau penolong satu-satunya dalam hidup kami. Untuk itu kami tidak biarkan Tuhan iman kami rapuh oleh karena tekanan hidup. Kami percaya Kau berikan kemenangan buat kami untuk menyelesaikan masalah, dan memang Kau tidak kami lihat, tetapi iman kami, percaya kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya mujizat pasti masih ada, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Immanuel, Kau selalu berpesan kepada kami bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Kami mau nyanyikan sekali lagi ya Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak-Mu. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Ku percaya Tuhanku ya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja. Percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Amin, amin Tuhan Yesus, untuk mendatangkan kebaikan semua masalah hidup kami. Amin. Bagi yang mengasihinya. Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku. Amin. Kaulah penolong hidupku. Tuhanku,
Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, bahwa Kau turut bekerja dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan supaya kami lihat keajaiban-Mu. Amin. Kebaikan bagi yang percaya kepadamu, bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, inilah seruan kami. Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami, Kau penyelamat hidupku. Inilah seruan kami, Tuhan Yesus. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku. Amin. Kami percaya selamanya kepadamu, Tuhan Yesus. Bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu, Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak mau tinggalkan iman kami oleh karena Tuhan masalah hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, baik dalam keadaan kami, Tuhan Yesus, baik maupun yang tidak baik, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang membentuk iman kami supaya iman kami boleh terus bertambah teguh, bertambah kuat. Kami percaya pasti di balik semua masalah hidup kami, baik sakit maupun Tuhan, dalam keadaan masalah apa yang terjadi dalam hidup kami tahu kalau Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan supaya kami melihat kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya keajaiban, kasih dan mujizat terjadi saat kami juga percaya pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berdoa Roh Kudus Tuhan menjamah kami, mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya. Saudara, temanya adalah adakah iman di bumi? Ya. Saudara, kita akan baca, inilah perkataan Tuhan Yesus, ya. Di ayat yang ke-8 dari Lukas 18 ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, Tuhan berkata bahwa saat ia datang pada kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara, mengapa Yesus berkata demikian? Karena pada akhir zaman, saudara, banyak orang tidak lagi mau bertekun di dalam doa, ya. Saudara, ya, mereka jemu dan putus harap, ya, karena merasa doanya saudara tidak lagi didengar dan dijawab oleh Tuhan,
bahkan mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu di ayat yang pertama, saudara, ya, Tuhan, ya, saudara berkata bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Saudara, Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita berdoa dengan tidak jemu, ya. Kita jangan putus harap karena merasa doa kita saudara tidak lagi didengar, kemudian tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan saudara, kita jangan lagi, ya saudara, seperti orang-orang dunia yang tidak percaya akan Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita, saudara dan saya, tetap percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak bermaksud untuk mengulur waktu, ya, untuk menolong kita, saudara, ya. Saudara, akan tetapi Tuhan mau melihat ketekunan dan iman kita kepadanya, ya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-7 dari Lukas 18, tidakkah Allah membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka, ya. Saudara, Tuhan tidak bermaksud untuk mengulur waktu, ya, untuk menolong kita, akan tetapi Tuhan mau melihat ketekunan dan iman kita kepadanya, ya. Saudara, oleh karena itu Tuhan mengangkat satu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dengan seorang janda, ya. Saudara, yang mengajar kita tentang iman dan ketekunan dalam kaitannya dengan doa, ya. Saudara, Yesus katakan bahwa dalam sebuah kota ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, ya. Kemudian di kota yang sama itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu, yang memohon pembelaan, ya. Dia berkata di ayat yang ketiga, belalah aku terhadap lawanku, ya. Saudara, di ayat yang keempat berkata bahwa beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, ya. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, ya. Saudara, Tuhan tidak bermaksud mengatakan bahwa dia adalah hakim yang lalim itu, ya. Namun Tuhan mengatakan bahwa jikalau hakim yang lalim, yang tidak benar itu, yang tidak menghormati siapapun, bahkan Allah sendiri dia tidak hormati, dia tidak takut, saudara, ya, itu pada akhirnya dia menyerah, ya, dan akhirnya dia mengabulkan permohonan janda tersebut oleh karena ketekunannya, ya saudara, yang selalu datang kepada hakim tersebut memohon pembelaan bagi dirinya, ya, apalagi Tuhan, saudara, ya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jikalau bapa yang jahat sekalipun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga, ya. Saudara, Tuhan tidak bermaksud untuk mengulur waktu, tetapi Tuhan ingin melihat ketekunan dan iman kita kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, bagaimana ketekunan doa kita dapat membuahkan hasil, ya. Yang pertama harus ada iman, ya. Tadi Tuhan Yesus katakan, kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Harus ada iman, ya. Kalau kita ingin melihat doa kita membuahkan hasil, maka harus ada iman, ya. Di dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya, ya. Saudara, dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerima. Sebaliknya Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 bahwa orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan,
ya. Oleh karena itu daripada kita bimbang, kita ragu, lebih baik kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat jawaban doa kita, namun kita sudah percaya bahwa doa kita sudah didengar oleh Tuhan, ya, bahwa doa kita saudara, ya, Tuhan dengar, ya. Kita percaya bahwa saudara, karena hanya dengan iman saudara doa kita akan menerimanya, ya. Nah saudara yang terkasih, ini yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jadi tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Allah saat kita datang menghadap Tuhan, ya. Saudara, kita harus percaya. Itulah sebabnya kita berkata setelah kita selesai berdoa, amin, ya. Artinya aku percaya, ya saudara. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Kita percaya akan Tuhan, ya. Oleh karena itu jangan kita bimbang, karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia, ya. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa kita, dan bukan hanya kita memohon pertolongan Tuhan, tetapi kita benar-benar ingin mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dan kita buat dalam hidup kita, dan apa yang kita harus benahi dan perbaiki pada saat kita berdoa. Tuhan mengingatkan kita, saudara, akan kelemahan kita yang harus kita benahi, ya. Oleh karena itu biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Dia akan menolong kita, saudara. Dia menjawab doa kita pada waktunya, ya. Inilah yang kedua, ya, bagaimana ketekunan doa kita dapat membuahkan hasil. Yang kedua adalah harus sabar menanti waktunya Tuhan, ya. Yang kedua adalah harus sabar menanti waktunya Tuhan, ya. Saudara, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik, ya. Saudara, iman seringkali diuji melalui kesabaran, ya. Firman Tuhan katakan ujian terhadap iman kita menghasilkan kesabaran, ya. Saudara, ada satu contoh mengenai Sarah. Dulunya adalah namanya Sarai. Dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga dia bertindak menurut pikirannya sendiri, ya. Saudara, ia berkata kepada Abraham, ya, dulu namanya Abram, ya. Saudara, dikatakan di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua, dikatakan mungkin oleh dialah, yaitu Hagar budaknya, aku dapat memperoleh seorang anak, ya. Setelah dia menunggu 10 tahun lamanya, ya. Saudara, tatkala Allah berjanji kepada Abram, ya, bahwa dia akan memiliki keturunan, bahkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Namun setelah 10 tahun, saudara, mereka menunggu, belum, ya saudara, belum juga, saudara, janji itu digenapi, ya. Akhirnya saudara, Sarah, dulu namanya Sarai, dia, saudara, tidak sabar dan dia membuat satu kesalahan, dan dia berpikir menurut pikiran dan pengertiannya sendiri, ya, bahwa mungkin melalui Hagar, yaitu hambanya, ya, dia akan memiliki seorang anak, ya. Itulah kesalahan yang dia buat, ya saudara. Akibat kesalahan tersebut, yaitu memberikan Hagar budaknya kepada Abram suaminya, ia harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut, ya. Saudara, setelah Hagar hamil, maka Hagar mulai merendahkan nyonyanya, ya. Saudara, yaitu yang diakibatkan oleh karena, saudara, pengertiannya sendiri, ya. Bahkan saudara, kesalahan yang diambil itu mengakibatkan, saudara, ya apa yang
ditanggung akibatnya sepanjang hidupnya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah kita, saudara dan saya, tetap sabar menanti, saudara, waktunya Tuhan, ya. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita, ya. Itulah waktu Tuhan yang terbaik, ya. Saudara, ada satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya. Saudara, kita ingin, saudara, semua cepat seperti apa yang kita harapkan. Namun pasti ada maksud Tuhan di balik semua. Tuhan bukan bermaksud mengulur waktu, tetapi firman Tuhan mengajar, Dia ingin melihat ketekunan kita dan iman kita kepada Tuhan, ya. Karena iman seringkali diuji melalui kesabaran, ya. Saudara, inilah firman Tuhan, ya. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12 dikatakan, oleh iman dan kesabaran, ya, mereka mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah, ya. Saudara, iman dan kesabaran selalu berjalan bersama-sama. Iman dan kesabaran selalu ada bersama-sama. Di mana ada iman, di situ ada kesabaran. Sebaliknya juga demikian. Saudara, bila seorang dia beriman, tentu, saudara, dia akan sabar menanti jawaban daripada Tuhan, ya. Nah, saudara, apabila seorang itu sudah mulai imannya luntur, ya, maka kesabarannya pun akan mengikut, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah saudara kita boleh sabar menanti janjinya Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita menurut waktu dan rencananya dalam hidup kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita tetap bertekun di dalam doa, biarlah kita tetap bertekun di dalam iman, ya, dan kesabaran, sehingga saudara dan saya memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Ku percaya, ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengajar kepada kami tentang ketekunan dan iman. Biarlah kami terus bertekun di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, sehingga iman kami tidak luntur oleh karena berlalunya waktu.
Biarlah kami percaya semua pasti indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga iman kami tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami, tantangan-tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa kalau ada dosa dan kesalahan dalam hidup kami meragukan akan Tuhan, iman kami sudah semakin lemah. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Dan pada saat ini kami mau berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami sabar menanti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan siburkan, yang saat ini mengalami sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, dalam masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan dan usaha, kami berdoa Tuhan pulihkan kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami apa yang harus kami lakukan. Tuhan ingatkan kami kalau ada dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ekonomi dunia, di tengah-tengah peperangan dunia antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan Tuhan perekonomian dunia itu terganggu. Namun kami percaya Tuhan memelihara bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya karena banyak anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap dapat bertahan di masa-masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai bangsa kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, mulai dari pemimpin negara kami yang tertinggi, Presiden kami Pak Jokowi, sampai yang terendah, jajaran dalam pemerintahan, setiap lembaga negara, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga TNI dan Polri ya Tuhan, berikan hati yang takut Tuhan. Biarlah kebenaran bangsa kami meninggikan derajat bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan terima berkat yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila saudara diberkati, saudara bisa share kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudara yang lain, dan bagikan kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus berkati.